Mengapa sih ada banyak orang yang sangat sulit untuk tulus dalam mengasihi? Pak Wahyu Pramudia menyampaikan hal materi ini dengan sangat baik dan akan mengupas segala sesuatu yang mungkin jadi pergumulan kita bersama. Jadi karena itu, mari kita menyaksikan. Iya, selamat malam rekan-rekan yang mengikuti tayangan dari Bara Digital Ministry, baik secara langsung atau nanti mengikuti rekamannya atau penggalan dari acara ini yang dipublikasi lewat akun media sosial Bara Digital Ministry dan grupnya. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang keseharian sekali, akan ada beberapa kesaksian pengalaman yang akan saya bagikan untuk menjawab pertanyaan mengapa sulit untuk tulus melayani dan mengasihi. Mengapa sulit bagi kita untuk menjadi tulus di dalam mengasihi saudara-saudara? Saudara-saudara, saya rasa kita semua pernah belajar dan menjalani kehidupan ini menyatakan kasih kita kepada seseorang atau kepada situasi tertentu. Dan kita melakukannya dengan kesungguhan hati, kita melakukannya dengan ketulusan, namun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kasih yang tulus yang kita tunjukkan itu ternyata disalahgunakan atau dimanfaatkan seseorang. Ini penyebab pertama saudara-saudara mengapa kita sulit untuk tulus mengasihi, bukan karena kita tidak pernah melakukannya, kita pernah melakukannya bahkan berulang kali tulus mengasihi, tetapi hasil dari ketulusan itu adalah kita dimanfaatkan oleh orang lain. Saudara-saudara, terkait dengan panggilan atau profesi saya sebagai seorang pendeta, tentu berurusan banyak dengan hal ini. Saya masih mengingat orang-orang yang datang memohon kebutuhan tertentu mereka ketika saya di awal pelayanan dan internet belum seperti sekarang. Ada yang meninggalkan nama, ada yang kemudian menceritakan bahwa besoknya anaknya harus ujian dan dia tidak punya cukup uang, dikasih bukti raport anaknya, dikasih bukti suratnya, dan kemudian saya besok berjanji untuk menemuinya di depan pintu gerbang sekolah. Saya menemuinya di depan pintu gerbang sekolah, saudara-saudara, untuk memberikan bantuan. Perempuan itu, si ibu itu sudah ada di situ bersama dengan anaknya dan saya memberikan uang. Lalu mereka pergi. Ketika saya berjalan menuju ke mobil saya, seorang satpam memanggil-manggil saya pikir ada apa? Lalu satpam itu berkata begini, pasti Bapak menolong ibu itu kan, anaknya kalau nggak dibiayai pasti ada masalah kan? Saya heran dari mana Pak Satpam itu tahu. Lalu Pak Satpam itu berkata, Bapak pasti orang baik mau menolong, tetapi lain kali sebaiknya jangan. Si ibu itu sudah berulang kali menipu orang lain untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak layak. Dia menipu orang-orang baik yang mau menolongnya. Anaknya memang pakai seragam, tetapi anaknya tidak pernah sekolah di tempat ini. Saudara bayangkan tentu setelah pengalaman itu membuat saya untuk sulit mengasihi dengan tulus, bukan? Karena apa? Bukan karena saya tidak pernah mencoba. Alasan pertama mengapa kita sulit untuk mengasihi dengan tulus adalah karena kita pernah mencoba dan kita dimanfaatkan. Kita terluka dan kita tersakiti. Alasan yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita sulit untuk mengasihi dengan tulus adalah karena kita hidup di dalam dunia yang bersifat transaksional. Kasih di dunia ini jual beli. Kalau saya mengirimi kamu kue, lain kali kamu harus mengirimi saya makanan. Kalau saya membiayai makan siangmu, lain kali kamu gantian membiayai makan malamku. Begitulah kasih yang ada di dalam dunia ini. Kasih yang bersifat transaksional. Siapa melakukan apa, lalu kita membalasnya demikian. Kasih yang seperti ini yang Tuhan Yesus pernah berkata, bahkan orang berdosa pun melakukan hal ini. Yang Kristus maksudkan adalah orang-orang yang karena pekerjaannya pada waktu itu dianggap bersalah dan berdosa, misalnya para pemungut cukai, juga melakukan kasih yang seperti ini.
kasih yang bersifat transaksional. Kamu beri apa, saya akan membalasnya kepada dirimu. Ini alasan yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita sulit untuk tulus mengasihi. Selain karena yang pertama, karena kita pernah mencobanya dan kemudian terluka. Yang kedua, kita hidup di dalam dunia yang bersifat transaksional. Ketulusan itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilihat. Ketulusan itu bukan hal yang mudah untuk diikuti dan kemudian diwujudkan dalam perilaku tertentu. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan kalimat seperti ini di dalam Lukas 6 ayat 35 hingga 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Nah, saudara-saudara, di tengah dunia yang pernah melukai ketulusan kita dalam mengasihi, di tengah dunia yang kasihnya bersifat transaksional ini, kita diajar untuk hidup dengan cara yang berbeda. Hidup sebagai anak-anak Allah, saudara-saudara, yang mencerminkan karakter dari Bapaknya yang di surga. Kita paham, saudara-saudara, kalau anak-anak di dunia selalu punya kemiripan dengan bapaknya atau ibunya, dengan papahnya atau mamahnya. Dan orang tua menjadi bangga dengan kemiripan itu. Lihat hidungnya, mirip papahnya. Lihat bibirnya, mirip mamahnya. Kemiripan itu menjadi tanda bahwa ada hubungan yang sangat dekat, hubungan darah yang begitu dekat, saudara-saudara. Nah, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk murah hati sama seperti Bapa yang di surga adalah murah hati. Wujud kemurahan hati itu adalah mengasihi musuh, orang yang melukai kita, dan berbuat baik kepada mereka yang juga jahat kepada diri kita. Nah, pertanyaannya adalah di tengah luka yang kita alami, di tengah masyarakat yang bersifat transaksional, mungkinkah kita itu tulus di dalam mengasihi? Apalagi jika kita pernah terluka. Saudara-saudara, saya menuliskan kisah ini di salah satu buku yang saya tulis. Kisah ini saya angkat dari sebuah status Facebook yang pernah saya lihat, saudara-saudara, dan kemudian saya menghubungi orang yang bersangkutan dan menuliskannya di dalam salah satu buku saya. Kisah tentang sepasang suami istri yang sudah 4,5 tahun menanti untuk punya anak. Akhirnya setelah 4,5 tahun, mereka dikaruniai kehamilan. Sang istri hamil, diperiksa sampai hari ke-45, semuanya berjalan dengan baik. Namun dalam perjalanan, saudara-saudara, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Suatu saat sang perempuan mengalami keguguran. Dan karena dia mengalami keguguran, maka beberapa teman terdekat datang untuk berkunjung, saudara-saudara. Dan salah satu teman itu bekerja sebagai apoteker. Rekan yang bekerja sebagai apoteker itu kaget melihat obat yang diminum. Karena obat itu bukan obat penguat kandungan, justru itu obat yang biasanya dipakai kalau seseorang ada dalam kondisi kesehatan di mana kandungannya tidak dapat dipertahankan. Wah, berita itu tentu mengejutkan. Bukan pil penguat kandungan, bukan vitamin yang diberikan, tetapi malah biasa diberikan, kok bisa-bisanya diberikan obat yang kemudian menggugurkan kandungan itu. Tentu masalahnya jadi ramai, saudara-saudara. Kesalahan ada di pihak mana? Dokter ternyata menuliskan resep dengan baik. Kesulitannya terletak pada apa yang dilakukan oleh Mbak yang bertugas di apotek itu atau apotekernya. Kekeliruannya ada di situ. Si Mbak salah ambil obat, saudara-saudara, dan kesalahan mengambil obat itu berakibat fatal.
teman perempuan itu mengalami keguguran setelah 4,5 tahun menanti kehadiran anak. Siapa yang tidak terluka, siapa yang tidak tersakiti dengan kesalahan itu? Ia menuliskan di Facebook-nya bahwa si Mbak petugasnya sampai berlutut memohon-mohon ampun karena dia tahu dia salah. Dia tahu kesalahannya fatal. Dia tahu harga dari kesalahan itu adalah nyawa bayi yang ada di dalam kandungan. Namun yang luar biasa, saudara-saudara, adalah perempuan yang kandungannya gugur karena kesalahan obat yang diberikan itu memutuskan untuk mengampuni. Ia mendatangi apotek itu, menggenggam tangan petugas itu, mendoakannya, mengalepaskan pengampunan, disaksikan oleh suami, disaksikan oleh orang-orang yang ada di apotek itu. Bayangkan saudara-saudara, sudah kehilangan anak karena kecerobohan seseorang, kalau dia mau buat perkara lebih lanjut bisa. Tetapi dia memutuskan untuk mengampuni, mendatangi, melepaskan pengampunan, dan dia mengatakan ini tidak mudah, tetapi inilah yang Kristus ajarkan, kasih yang sesungguhnya. Saudara, dunia ini ternyata diubah oleh mereka yang mengasihi dengan tulus. Mereka yang sudah mengenal kasih yang tulus, yang berasal dari Kalvari itu. Kasih Kristus yang berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan dirinya untuk sahabatnya. Dan kita adalah orang-orang yang menerima kasih Kristus, anugerah tanpa syarat itu. Dan Tuhan menitipkan kasih itu kepada kita untuk disalurkan pada dunia ini. Di tengah orang-orang yang terluka karena ketulusan kasih-Nya dimanfaatkan, di tengah orang-orang yang hidup di dalam kasih yang transaksional, kita diminta Tuhan untuk melihat dunia ini dari kacamata kasih karunia. Bukan sebagaimana musuh kita memperlakukan kita, bukan bagaimana dunia memperlakukan kita, tetapi sebagaimana Bapa memperlakukan kita melalui kasih-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi di tengah rasa luka yang kita alami akibat kasih kita dikhianati, di tengah dunia yang bersifat transaksional kasih-Nya, kita dikasihi Tuhan dengan kasih karunia. Kita diterima Tuhan apa-apa adanya, kita diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan kita yang sudah menerima kasih itu diminta untuk membagikan kasih itu pada dunia. Seberapa kita bersyukur untuk kasih Allah itu, seberapa besar itu pula lah kita sanggup menghadirkan kasih itu pada dunia ini. Nah, saudara-saudara, saya ingin berhenti pada bagian ini. Kalau saudara ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin kita percakapkan, silakan. Karena saya tahu kita punya banyak pengalaman. Pengalaman mengasihi namun terluka, pengalaman ada hidup di dalam dunia yang transaksional, tetapi saya harap kita juga punya pengalaman, saudara-saudara, meneruskan kasih dan anugerah Tuhan itu pada yang membutuhkan. Silakan. Baik, terima kasih Pak WP untuk malam hari ini penuh dengan kesaksian yang luar biasa yang rasanya wah ini orang hidup di dunia mana begitu Pak. Karena ada beberapa hal yang mungkin secara umum itu bukanlah sesuatu yang umum ditemukan begitu ya untuk mengampuni dan mengasihi, bahkan ketika tadi Pak WP menceritakan kisah yang begitu luar biasa seperti ibu tadi. Nah, ketika pertanyaannya begini Pak, ketika seseorang dalam tanda kutip mencibir atau meremehkan atau merasa bahwa nggak mungkin itu terjadi atau pengampunan itu nggak mungkin terjadi atau tidak pernah bisa dilakukan oleh seseorang atau seorang manusia Pak, yang kita semua tahu kita semua sudah jatuh dalam dosa. Apakah itu dikarenakan memang seseorang itu belum pernah mengalami peristiwa untuk mengampuni orang lain atau ketakutan untuk memutuskan mengampuni seperti yang tadi Pak WP sampaikan ya karena transaksional atau pernah dikecewakan. Nah,
Lalu, apakah itu yang terjadi sehingga dalam tanda kutip ada orang-orang yang tidak percaya tentang kasih atau kisah pengampunan seperti demikian, Pak? Iya, pertanyaan yang baik, Pak Febri. Kasih itu memang selalu menempatkan kita dalam posisi yang rapuh. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Inilah darahku yang tercurah bagimu." Kasih yang mewujud dalam pemberian diri itu menempatkan kita dalam posisi yang rapuh. Karena orang bisa menyalahgunakan kasih itu. Dan semakin sering kita mengalami kasih kita disalahgunakan dan kita terluka, maka semakin kita terus menjaga diri kita supaya tidak terluka. Ya wis kalau kayak gitu nggak usah mengasihi. Ya wis kalau kayak gitu nggak usah mengampuni. Karena tiap kali saya mengasihi, saya menempatkan diri dalam posisi yang rapuh, orang melukai saya. Ya, sama seperti orang zaman dulu, Pak Febri, yang selalu menyimpan cangkir yang terbaik di atas lemari. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak pernah dipakai. Kenapa? Karena takut. Nanti kalau dipakai sehari oleh anaknya, oleh orang lain, bisa pecah. Jadi lebih baik disimpan saja jadi hiasan. Tapi pertanyaannya adalah apakah cangkir itu memang diciptakan untuk menjadi hiasan? Saya rasa tidak. Cangkir itu diciptakan untuk hadir, dan ketika dia hadir ada resiko jatuh, ada resiko tumpah, ada resiko pecah sedikit, ada resiko retak. Resiko itu yang terkandung di dalam tujuan penciptaannya. Kita, anak-anak Allah, karena iman percaya kepada Kristus, tidak pernah diminta untuk menyembunyikan kasih itu di tempat yang aman. Kita dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus yang ketika menyatakan cinta itu, pernyataan cinta itu menempatkan dia dalam kerapuhan. Kristus Sang Sabda menjadi manusia karena mencintai dunia ini. Kasih itu menempatkannya dalam kerapuhan. Orang menghina dia, orang menghujat dia, orang bahkan bisa membunuh dia. Tapi untuk itulah Kristus hadir di dalam dunia ini. Dan untuk itulah kita dipanggil. Sebab kalau bukan dari orang-orang yang terinspirasi kasih Kristus, dunia ini sulit mengenal kasih yang tulus, kasih yang memberi apa yang bahkan orang lain tidak layak untuk terima. Namanya kasih karunia dan anugerah. Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta tentu masih mengingat 7-8 tahun lalu seorang perempuan muda ditemukan tewas dengan mengenaskan. Kemudian diketahui pelakunya adalah mantan kekasih dengan kekasih yang baru. Tetapi nggak banyak orang tahu bahwa ketika pengadilan berlangsung untuk sang mantan kekasih, orang tua dari si anak ini membawakan makanan dan minuman bagi pembunuh anak. Oh, kasih seperti apa yang dunia nggak pernah tahu. Sebagian orang malah bisa mencibirnya, sebagian orang malah bisa menertawakannya, menganggapnya basa-basi, menganggapnya cari perhatian, tetapi sepasang suami istri ini tetap berkata, "Kami mengasihi kamu." Kasih dari mana yang memampukan orang tua memaafkan pembunuh anaknya, hadir di persidangan, bukan untuk menteriaki, hadir untuk memberi makanan. Selain kasih dari Kalvari. Dunia ini sudah berjalan di dalam kasih yang bersifat transaksional. Tidak ada yang berubah. Tetapi dunia ini mulai berubah ketika Sang Sabda menjadi manusia dan dia memperkenalkan kepada kita apa arti kasih karunia. Jadi orang-orang luar biasa ini, seorang ibu yang memaafkan apoteker atau petugas apotek yang salah memberi obat sehingga kandungannya gugur, sepasang orang tua yang memaafkan pembunuh anaknya. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mengasihi di dalam diri mereka.
Mereka punya referensi bahwa mereka telah diampuni oleh kasih Bapa di sorga. Mereka sadar bahwa mengasihi menempatkan diri mereka dalam posisi yang rapuh, tetapi toh untuk itu kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Jadi kita mengerti, Pak Febri, bahwa kalau orang menjadi skeptis, menutup diri, bisa dipahami. Mereka tidak ingin terluka, mereka tidak ingin tersakiti. Tetapi kalau sudah sekali mengalami kasih tanpa syarat itu, dia sadar dia harus memperlakukan orang lain dengan cara yang sama dirinya diperlakukan. Demikian Pak Febri. Wah, terima kasih sekali Pak. Ini juga mengingatkan karena betul pada waktu itu ketika peristiwa itu terjadi malah kedua orang tua itu malah dihina gitu. Dihina-hina, dikata-katain gitu. Betapa bodohnya mereka, harusnya kan bisa balas dan nah itu memang ya itu sesuatu yang cukup miris juga. Terima kasih Pak untuk mengingatkan dan memang itu sesuatu yang terjadi dan luar biasa. Nah, ketika apakah ini cara yang benar selain daripada memang kita mendapat kasih karunia dari Allah untuk memberikan kasih itu? Apakah salah satu cara yang tepat ketika memutuskan, oke, saya akan berbuat baik kepada orang itu dengan catatan, ya apakah itu yang dimaksud ikhlas maksudnya Pak? Ketika memberikan kebaikan kepada orang tanpa mengharapkan imbalan, bahkan ya udah nggak usah ucapan terima kasih aja nggak apa-apa gitu. Nah karena seringkali yang terjadi adalah ketika seseorang memberikan kebaikan lalu jangan saya nggak apa-apa, saya nggak dibalas, tapi ya mbok yo gitu ya kalau orang ya mbok diucapin terima kasih aja nggak ada gitu. Nah apakah itu yang terjadi sehingga ketika ada trauma, ada ketidakmampuan untuk memaafkan, mengampuni karena trauma-trauma tertentu demikian, eh, apakah demikian Pak yang terjadi? Iya, kenapa sebagian orang itu di sisi yang lain, dari sisi ketulusan menjadi sulit untuk berterima kasih? Ada dua penyebab, Pak Febri dan juga rekan-rekan. Penyebab pertama mengapa orang sulit berterima kasih karena dia curiga. Apakah dia tulus memberi? Jangan-jangan ini seperti umpan, ada mata kailnya. Begitu saya mendekat, saya sudah makan umpan itu, saya tinggal ditarik keluar. Jadi kecurigaan membuat orang tidak tahu dan tidak bisa berterima kasih. Dia takut. Karena untuk mengapresiasi kan berarti dia harus membuka hidupnya, mengatakan sesuatu, mendekat, jangan-jangan ini umpan untuk hidup saya. Jadi dia nggak mau. Yang kedua, mengapa orang tidak tahu berterima kasih? Karena memang dia ingin memanfaatkan ketulusan hati, keikhlasan. Dan menganggapnya itu adalah hak dia untuk menerima sesuatu yang baik. Oke. Jadi ada orang yang sudah dalam tanda kutip sedemikian rusaknya, sehingga belas kasihan itu adalah kewajiban orang lain terhadap dirinya. Nah, orang-orang seperti ini, ya orang-orang yang sudah rusak karakter kehidupannya. Jadi ketika diberi belas kasihan, dia tidak bisa berterima kasih, dia merasa diri berhak untuk menerimanya. Malah dia bisa berkata, kenapa bantuannya cuma beras 5 kilo, kenapa enggak 10 kilo? Oh, Kenapa susunya merek ini, kenapa bukan itu? Kenapa nggak ada minyak goreng yang sekarang langka, padahal itu dibutuhkan? Nah, orang-orang yang sudah rusak jiwanya akan melihat kemurahan hati seseorang sebagai kewajiban mereka. Nah, untuk orang-orang seperti ini tentu kita mesti menghadapinya dengan kebijaksanaan. Tidak tampil polos, dimanfaatkan orang lain, tetapi kita bijaksana di dalam bersikap. baik, baik. Terima kasih, Pak. Ya, ini memang karena pasti juga teman-teman di luar sana mengalami begitu ya. Ya, tapi terima kasih ini karena bagian yang juga penting bagi kita untuk ternyata memang keadaan orang bisa sedemikian rupa gitu, berbeda dengan apa yang sedang dirasakan. Nah, terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan masuk dan komentar-komentar yang masuk. Sekali lagi, tadi ada pertanyaan dari Helena. Saya berharap tadi Pak WP sudah menjawab juga berkaitan dengan tadi ya,
karena tertekan trauma untuk memberikan pengampunan karena disakiti kembali. Nah, pertanyaan terakhir Pak untuk malam hari ini. Tadi Pak WP mengaitkan sangat erat kaitannya ketika kasih kita terima karena Yesus yang sudah mengasihi kita di Kalvari. Artinya, apakah cara terbaik untuk kita terus menyalurkan kasih itu dengan cara untuk terus dekat dengan Kalvari, atau maksud saya adalah salib Tuhan atau pribadi Tuhan, atau bagaimana para caranya yang paling supaya kita rasanya sebagai manusia begitu ya, kalau kasih beri terus nanti malah lama-lama kita sendiri yang habis gitu atau kering. Iya. Jadi, orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan adalah orang yang sadar siapa dirinya tanpa anugerah itu. Kalau dalam penggambaran kisah yang Yesus lakukan, saya yakin ketika si anak bungsu itu pulang, di pikirannya adalah, saya diterima sebagai pegawai itu udah luar biasa. Tetapi ternyata dia diterima sebagai anak. Dia diberi pakaian, dia diberi cincin, dia dipestakan. Nah, pengalaman anugerah itu, saya yakin akan mengubah kehidupannya. Nah, kita tidak mendapatkan cerita lebih lanjut dari itu, tetapi poin yang utama adalah ketika seseorang sadar, dia menerima perlakuan lebih baik yang bahkan tidak layak dia dapatkan, kesadaran itu akan mengalirkan syukur. Nah, syukur ini akan mewujud dalam banyak hal di dalam hidup. Jadi hidup di dalam anugerah artinya hidup mensyukuri sambil mengingat tanpa Kristus kita binasa, oleh Kristus kita mendapatkan keselamatan, dan itu bukan sesuatu yang kita bisa beli dengan apapun. Dan karena itu, wujud syukur itu juga akan dinampakkan di dalam relasinya dengan orang lain. Kristus pun pernah memberi perumpamaan, bukan? Ada orang yang hutang begitu besar, dan itu dilunasi, dianggap lunas. Tetapi dia tidak hidup di dalam anugerah. Dia hidup di dalam transaksional. Oke, saya sudah bebas utang saya, tapi kan saya butuh modal hidup. Nah, kebetulan si teman itu utangnya belum dibayar, ayo seret sampai pengadilan. Kalau kita hidup di dalam anugerah, kita sadar kasih kita tidak seharusnya transaksional. Kalau sudah menerima banyak dari Tuhan, disalurkan pada yang membutuhkan. Itu perspektif anugerah, yang memang kontras sekali dengan perspektif dunia ini yang transaksional. Bahkan di dalam hubungan keluarga yang harusnya paling tulus sekalipun, kasih orang tua kepada anaknya, seringkali diwarnai oleh kasih yang transaksional itu kan Pak. Ayo sekolah, supaya pintar. Sudah pintar punya kerjaan baik apa? Papa mama akan minta uang kepadamu. Gitu. Jadi di dalam hubungan yang begitu tulus seharusnya dan ikhlas, transaksional itu terjadi. Maka sungguhlah bahwa anugerah dan kasih karunia Tuhan itu sesuatu yang asing, sesuatu yang gak lazim di dunia ini. Bahkan saya berani mengatakan anugerah kasih karunia itu sebuah konsep yang Kristiani yang tidak akan pernah ditemukan di dalam keyakinan yang berbeda. Pada titik itulah kita tahu kalau orang berkata apa keunikan iman Kristen. Konsep kasih karunia. Sang Firman menjadi manusia, menebus dan mengampuni. Bukan sesuatu yang bersifat transaksional. Saya beribadah supaya diampuni, saya memberikan korban supaya diampuni, saya taat supaya diampuni, tidak. Tetapi pengampunan itu datang, dan sebagai wujud syukur itulah perilaku kita berubah. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk sekali lagi rekan-rekan yang sudah bergabung malam hari ini dan memberikan komentarnya, karena cukup banyak dan panjang, jadi saya mohon maaf tidak bisa membacakan satu persatu, tapi tadi juga kami sudah melihat dan teman-teman bisa melihat
Baik Pak WP, malam hari ini terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan dan juga kisah-kisah pengampunan yang luar biasa yang bisa kita dengar dan kita percaya bahwa kita adalah bagian daripada orang-orang yang Tuhan percayakan dengan anugerah untuk juga menerima kasih Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Malam hari ini saya rindu Pak WP boleh menolong kita Pak untuk di dalam doa. Tuhan Yesus, ajari kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk tiap orang dengan pergumulan masing-masing yang ada di kolom chat ataupun yang saat ini mendengarkan siaran langsung atau rekaman ini. Biarlah anugerah-Mu menopang kehidupan mereka. Aliran kasih dan pengampunan yang dari surga itu mengalir, utuh, penuh. Memampukan kami untuk tulus mengasihi dalam segala situasi. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak WP malam hari ini memberkati kita semua dan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Jangan lupa untuk subscribe dan follow akun Baraditan Ministry sebagai bagian daripada dukungan teman-teman kepada channel ini untuk terus berkembang dan juga memberkati banyak orang lagi. Saya Feby Timotius bersama dengan Pak WP dan juga rekan-rekan di balik layar yang sudah melayani mengucapkan selamat malam. Terima kasih, sampai jumpa di besok malam. Amin.